Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kaifa halukum ya syabab? Hal antum bi khair? Walhamdulillah. Adhannukum kadzalik. Ya Allah wa ana bi khair aidan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita telah masuk pada bab yang kedua dari kitab kitab yang pertama, kitab minal kitab al-arabiyyatu baina yadaik, silsilatul lughatil ta'limi lughatil arabiyyah, al-juz' al-awwal, insyaallah, al-wahdatus tsaniyah. Sekarang judulnya adalah al-usrah. Baik, karena kita telah sampai ke bab yang kedua, kita akan lebih rinci lagi dalam membahas kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya akhi fillah, insyaallah saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada bab ini kita akan belajar banyak hal, terutama kosakata yang harus kita kuasai. Kita telah masuk pada subtema al-usrah. Apa itu al-usrah? Al-usrah dalam bahasa kita, bahasa Indonesia adalah keluarga. Baik, keluarga ya. Baik, mari kita mulai. Bismillah. الوحدة الثانية الأسرة. Naam, al-usrah. Nanti kita akan gali lebih dalam mufrodahnya, karena itu sangat penting dan itulah yang saat ini kita butuhkan. Baik. الوحدة الثانية الأسرة. Baik, seperti yang telah saya sampaikan kemarin, usahakan setiap ada hiwar, tolong dihafalkan. Cara-caranya, salam-salamnya, caranya untuk mengabarkan suatu hal, tolong dihafalkan. Itu sangat penting sekali. Baik, ya syabab, kita akan ditampilkan seperti biasa, unzur wastami' wa a'id. Kita jangan bedah dulu ya, nanti kita dengarkan dulu, kita tirukan dulu, nanti yang terakhir baru kita bahas. Baik, dengarkan dengan baik-baik dan ditirukan dengan baik-baik. Bismillah. الدرس العاشر. الحوار الأول. انظر واستمع. حوار بين علي وأخيه عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه صورة أسرتي. ما شاء الله. من هذا؟ هذا والدي عدنان، وهو مهندس. ومن هذه؟ هذه والدتي سعيدة، وهي طبيبة. ومن هذا؟ هذا أخي عيسى، وهو طالب. ومن هذه؟ هذه أختي عبلة، وهي معلمة. وهذا جدي، وهذه جدتي. ما شاء الله. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. Baik, حوار kawan-kawan. بين علي وأخيه عمار. السلام عليكم. Baik, kawan-kawan, kita mulai. Kita tirukan hiwarnya. Baik. Tadi yang pertama adalah assalamualaikum. Baik, kita tirukan assalamualaikum. Assalamualaikum. وعليكم السلام. Waalaikumsalam. هذه صورة أسرتي. Hadhihi suratu usrati. ما شاء الله. Ma sya Allah. من هذا؟ Man hadha. هذا والدي عدنان، وهو مهندس. Hadha walidi Adnan. ومن هذه؟ وهو مهندس. ومن هذه؟ هذه والدتي سعيدة، وهي طبيبة. هذه والدتي سعيدة وهي ومن طبيبة. هذا؟ ومن هذا؟ هذا أخي عيسى، هذا وهو طالب. أخي عيسى وهو طالب. ومن هذه؟ ومن هذه؟ هذه أختي عبلة،
وهي معلمة. هذه أختي وهذا عبلة جدي. وهي معلمة. وهذه جدتي. وهذا جدي ما وهذه شاء الله. جدتي. ما شاء Allah. Alhamdulillah. Langsung kita saja beralih ke pembahasan. Baik, ini sangat-sangat penting sekali untuk kita bahas ya akhi fillah. Maka dari itu kita harus membahasnya dengan baik insya Allah. Baik, kita akan segera mulai. Bismillah. Tadi kita lihat pada pembahasan, judulnya adalah Al-Wahdatus Tsani. Al-Wahdah itu memiliki arti makna atau dalam bahasa kita lughatina Indonesia. Al-Wahdah yakni makna hubbab. Naam sah. Sahih. Kemudian Ats-Tsani yaitu adalah sifat min al-wahdah yang artinya yang kedua. Jadi kalau kita terjemahkan adalah bab yang kedua. Baik. Al-usrah. Ma makna usrah? Al-usrah maknahu ailah. Ana tulis di sini ailah. Ailatun. Al-usrah wa ailah yakni huwa muradif. Ada muradif. Muradifun. Ma makna muradif? Muradif itu artinya adalah persamaan kata. Sehingga kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, ma makna al-usrah? Al-usrah adalah keluarga. Nah, dan apa itu keluarga? Keluarga itu biasanya terdiri dari yang pertama ada ayah. Kemudian yang kedua ada ibu. Ada yang mengatakan keluarga itu cukup ayah dan ibu. Ya, tapi nggak lengkap kalau nggak ada. Mungkin ada yang mengatakan sebagian orang, oh keluarga itu terdiri dari ayah dan ibu. Ya, ada yang mengatakan keluarga itu ayah, ibu, dan anak. Kemudian ayah, ibu, dan kakek. Lah bahasa. Tapi minimal insya Allah yang namanya keluarga itu adalah ada ayah, ibu, dan anak. Baik. Kita lanjutkan ke pembahasan hewar. Ada. Misalnya ini adalah gambar usrah. Atau suratul usrah. Tayyib. Ingat, seperti yang kita telah singgung kemarin pada pembahasan, kita akan sering melihat kata-kata seperti ini al-ard. Al-ard artinya adalah demonstrasi ya. Demonstrasi apa ya? Sesuatu yang akan ditampilkan. Demonstration. Nah, bahasa Inggrisnya demonstration. Demonstration atau tampilan gampangannya lah. Akan ditampilkan apa aja? Yang pertama ada unzur. Lihatlah. Kemudian wastami', dengarkanlah, wa'id, ulangilah. Kemudian hadhil jumlah al-hiwarul awwal. Al-hiwar, percakapan atau dialog. Percakapan atau dialog. Kemudian al-awwal sifat dari hiwar yang artinya yang pertama. Ustadz, afwan. Loh, apa bedanya al-awwal sama al-ula? Tadi di atas itu antum tulis al-ula. Di bab pertama tadi adalah ada al-wahdatul ula. Apa ma farqu bainahuma? Tadi di atas ada sifat yang artinya yang pertama, itu tulisannya adalah al ada al-ula. Al-ula. Sama di sini, kalau di sini adalah al-awwal. Al-awwal.
Al-awwalu. Ma farqu bainahuma? Baik. Al-awwal yakni sifat untuk mudzakkar. Oh, salah sekali ya. Al-ula, al-ula, bener atau salah ini? Baik ya. Al-awwal ini untuk mudzakkar ya. Kemudian yang al-ula ini untuk yang muannats. Tadi kalau di antum perhatikan bahwasanya di bab pertama itu ada tulisannya sebelumnya adalah al-wahdah. Al-wahdah, al-wahdah. Sedangkan al-awwal adalah al-hiwar. Ini al-hiwar ya. Di sini yang menunjukkan dia adalah muannas atau perempuan ada ta marbutah sehingga dia harus memakai al-wahdatul ula. La yajuz idzan ya'mal al-wahdatul awwal, la yajuz, enggak boleh. Jadi punya pasangan sendiri-sendiri, enggak boleh antara laki-laki itu laki-laki dan perempuan dicampurkan, enggak boleh. Harus ada sebabnya. Hanya bisa dipersatukan dengan pernikahan. Itu kalau manusia, astagfirullah. Nah, tayyib. Kita masuk ke pembahasan al-hiwar. Seperti biasa, di awal dengan assalamualaikum. Ya, semoga keselamatan selalu ada pada, eh, semoga salam selalu untukmu. Waalaikumsalam dan juga untukmu dan juga keselamatan untuk kalian. Aliyun qala Ali, hadhihi suratu usrati. Kenapa di sini pakai hadhihi? Ayo, siapa yang tahu? Karena kata setelahnya adalah surah. Nah, surah di sini ada ta'ul marbutah sehingga dia disifati muannas jadinya dia adalah pakai hadhihi. Ustadz, kenapa di sini dia tidak tanwin? Kan semua isim kan tanwin. Nah, ini yang mau kita bahas. Nah, ini kan usratun tadi dari kata afwan, usratun tadi itu kan dari kata al-usrah Ustaz. Al-usrah. Naam, sahih. Terus kenapa ini ya-nya ya apa? Nah, inilah yang akan kita bahas lebih dalam. Ini misalkan ya kalimat ini suratu usrati. Ini ada susunan dari mudhafun mudhafun ilaih, mudhaf wa mudhafun ilaih. Namanya hanya tahu sajalah. Nanti kita akan bahas lebih panjang. Kalau kita bahas panjang di sini, makan banyak waktu ya, akhi. Naam ya. Suratu usrati. Gitu. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Ini saya tuliskan di sini. Di suratu usrah. Aslinya ini usrah. Nah, ini. Untuk mudhaf itu i'rabnya sesuai dengan keadaan dia sebagai ada maf'ulun bih atau dia sebagai mubtada atau sebagai apa itu tergantung. Tapi kalau yang untuk mudhofun ilaih ini dia selalu majrur. Usrati, usrati, suratun. Aslinya seperti ini suratun. Tapi kalau dia sebagai mudhof dia nggak boleh tanwin. Dia nggak boleh tanwin sehingga dia pakainya adalah suratu. Aturannya seperti itu. Nanti antum bisa bahas atau cari di kitab nahwu. Kita bahas secara ringkas aja. Kemudian usrati di sini kenapa dia jadi usrati? Karena dia sebagai mudhofun wa mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih dia wajib majrur. Kemudian di sini ada tambahan iya-nya memiliki yang menunjukkan arti kepemilikan yang awalnya ca'ul marbutah berubah menjadi ta' ta'nis. Nah, ta' ta'nis ditambah ya kepemilikan. Usrati. Usrati. Ini ya usrati. Suratu usrati artinya adalah gambar keluargaku, foto keluargaku. Di sini ya-nya adalah kepemilikan untuk aku, milik aku. Milik aku
yang berbicara, mutakallim ya, yang sedang berbicara, usrati aku. Kalau di sini diganti domirnya kepemilikannya hu, jadi miliknya dia. Diganti hu, diganti ha, milik dia. Diganti usrotina, milik kita. Jadi gampangannya, Tayyib, kan hapus. Bentar. Saya akan hapus biar gak banyak ini. Yang terpenting kita di sini adalah banyak-banyak mufrodah. Ustaz, gimana anak pusing mudhaf ilaih? Tenang, nanti yang antum akan tahu. Kita belajar nahwu tanpa kita punya backing, punya modal mufrodah, itu seakan-akan ada ya, sayur tanpa garam, bingung itu pasti, nggak perfect, susah. Ya meskipun kita kalau ngomong itu harus pakai aturan. Yang penting itu mufrodah dulu ya, akhi. Mufrodah di antum hafalkan, praktekkan. Di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya bentuk kata tunggal, musanna dan jamak. Tunggal, 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 jamak, musanna dan jamak. Kalau tunggal itu namanya mufrad. Mufrad. Ini musanna, yang ini namanya jamak. Ini khusus untuk bahasa Arab ya, khusus banget. Mufrad itu satu saja, satu benda. Kalau musanna dua benda, kalau jamak lebih dari dua. Caranya gimana? Nah ini yang nggak mau kita bahas. Minimal kita harus, misalkan kita tahu isim, kita harus tahu bentuk jamaknya. Kalau bentuk musannanya tinggal ditambah alif nun atau ya nun. Ya nun, nun. Seperti ini. Alif nun. Contoh, misalnya mufrad ini. Saya beri contoh di sini ya. Kitabun. Oh, kurang ini. Kitabun. Kitabun artinya apa? Sebuah pulpen. Naam. Kemudian kalau dua pulpen gimana? Kita bani ditambah alif, kita bani ditambah dengan alif nun. Kita bani atau aduh salah lagi tulis. Kita baini. Terus yang ketiga untuk jamaknya apa? Kutubun. Nah ini. Kitabun satu buku. Kitabani dua buku. Kitabaini dua buku. Kutubun lebih dari dua buku. Sehingga mungkin ada pertanyaan di benak kalian, apa bedanya dari kitabani sama kitabaini? Nah, pasti itu. Bedanya adalah kalau kitabani dia itu dipakai saat mu'rab, saat ma'ruf, saat ma'ruf, marfu', astagfirullah. Kemudian saat dia baini dipakai saat majrur. Gampangannya dulu majrur itu yang kasroh. Untuk yang mansub nanti lagi lah. Mansub juga pakai kita baini. Majrur dan mansub. Di dalam bahasa Arab itu kita misalkan nih ya. Kita mau mengatakan 5 buku. Misalnya jangan 5 buku lah, 3 buku. Kita nggak boleh bilangnya kutubun. Mentang-mentang lebih dari 2 buku kita bilang kutubun. Laisa kezalik. Kita sebutkan dulu kutubun, dia dari kitabun, ternyata kitabun dia itu muzakkar. Terus di sini dulu kutubun. Kemudian bahasa Arabnya 3 apa? Ada 2 loh, salasah sama salasu. Karena di sini muzakkar, dia harus punya pasangan yang namanya muannas, makanya pakai salah salah satu. Salah satu kutubin. Masih bingung? Bingung ya? Mungkin ini harus dijelaskan ke bab tersendiri karena
fokusnya kita itu antum tahu mufrad, tahu musanna, tahu jamak. Intinya mufrad itu adalah satu benda, musanna itu dua benda, dan jamak itu lebih dari dua benda. Itu saja. Nanti untuk pembahasan itu mungkin bisa di sesi yang lain ya akhi. Ya, nggak usah bingung, nggak usah dibikin pusing. Ini untuk pengenalan aja bahwasanya di bahasa Arab itu ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Itu buat itu aja. Sebenarnya nggak bingung kok, gampang itu. Jangan dibikin pusing. Kalau belum paham, minta sama Allah, ya Allah semoga Allah mudahkan ya. Seperti itu. Oke, kita bahas ini. Hadhihi surah. Surah itu memiliki arti gambar atau foto. Surah pakai shad. Kalau pakai sin, ini pakai sin, surah. Surah. Ini artinya surat. Suratul Nas, suratul Baqarah. Itu namanya surat. Beda kan surah, pakai shad sama sin. Terus jamaknya apa? Kalau surah, suwarun. Kalau surah pakai shad, suwarun. Surah itu satu foto, kalau suwarun banyak foto. Surah pakai sin itu satu surat, kalau suwarun lebih banyak lagi, banyak lebih dari dua surat. Lalu mungkin di benak kalian mungkin ini terbenak pertanyaan. Lalu kalau kita mau membedakannya itu gimana kalau saat percakapan? Nah, semuanya pasti ada jalan. Pasti ketahuan kok ketika antum pakai surah, pakai shad atau pakai sin. Nanti terketahuan di dalam maknanya. Maksud dari hewar. Nggak bisa pasti ketahuan. Oh ini maksudnya surah, surat atau surah. Nggak usah dipikirin. Yang penting antum tahu bahwasanya surah itu artinya gambar, usrah itu artinya adalah keluarga. Baik. Intermezzonya terlalu panjang, terlalu berlibat-libat mungkin ini. Afwan ya. Karena minta maaf. Kemudian ini antum harus catat ya. Penting sekali. Ini sangat penting. Untuk usratun sendiri, usrah ini jamaknya adalah usarun. Usarun atau usratun. Usratun. Usarun satu usratun itu adalah satu keluarga. Kalau usarun banyak keluarga, usratun sama banyak keluarga. Jadi qala Ali hadhihi suratun, hadhihi laisa suratun ya. Dia sebagai mudhaf, hadhihi suratu usrati. Ini adalah foto keluargaku. Itu artinya. Kemudian qala Ammar masya Allah. Apa artinya sya'a? Masya Allahu. Masya Allah. Sya'a di sini adalah fi'il maudhi. Sya'a, sya'a yusya'u ya. Dari kata sya'a yusya'u atau sya'a yasyi'u. Afwan ana lupa, ana nggak mau takut ini kalau salah, mungkin bisa dicari mungkin di lain hari ya. Dicari di kamus, ana lupa nggak mau salah, nggak mau nyebutin ya. Sya'a ini artinya adalah kehendak. Artinya masya Allah adalah atas kehendak Allah. Jadi kata masya Allah ini digunakan saat kita melihat ketakjuban terhadap sesuatu. Misalkan antum mendengar masya Allah mendengar suara teman kamu yang ngajinya bagus, itu antum ada di depannya dan teman antum sedang membacanya. Jangan lupa ketika antum memujinya, antum ucapkan masya Allah. Supaya kenapa? Supaya tidak mengeraskan atau membuat teman kita penyakit ain, supaya hatinya tidak tercemar ya. Kemudian masya Allah man hadza ya. Apa bedanya ma sama man? Nah, ma ini adalah untuk isim, menanyakan isim. Kalau man khusus untuk menanyakan seseorang.
Man hadza sama ma hadza beda ya. Ma hadza itu artinya apa ini? Tapi kalau man hadza, siapakah ini? Baik, bisa dibedakan. An. Hadza walidi. Hadza walidi Adnan. Fahuwa muhandis. Ini adalah ayahku. Hadza ini maksudnya di sini saya mau kasih tabilu. Hadza walidi. Ini adalah ayahku dan Adnan di sini adalah nama dari ayahku. Jadi hadza walidi Adnan. Ini adalah ayahku yang bernama Adnan. Wahuwa muhandis dan dia adalah seorang insinyur. Kemudian qala Ammar wa man hadhihi, ini sambil menunjuk ya, menunjuk si pada fisurah, pada foto. Wa man hadhihi, siapa dan siapakah ini? Kemudian menjawab qala Ali hadhihi. Kenapa dia pakai hadhihi? Karena dia walidatun. Nah, dari kata walidatun, ini walidatun. Walidatun. Nah, walidatun. Walidatun dia mudzakkar atau muannas? Naam, sahih, dia adalah muannas sehingga pakai hadhihi. Ini kalau mudzakkar untuk ayah itu pakai walidun. Beda tipis. Kalau ayah itu walidun au muradifuhu atau persamaan katanya adalah abun, tapi kalau ibu adalah walidatun. Ya, beda tipis ya. Hadhihi walidati Sa'idah. Ini adalah ibuku Sa'idah yang bernama Sa'idah wahiyya tabibah. Dan dia adalah seorang dokter. Kemudian qala Ammar wa man hadza? Hadza akhi Isa. Jadi artinya apa? Ini adalah saudaraku Isa wa huwa talib. Dia adalah seorang talib. Qala Ammar wa man hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah. Wahiyya muallimah, seorang guru. Wahada jaddi, apa jaddi? Kakek ya. Wahadhihi jaddati, dan ini adalah nenekku. Dan qala Ammar, Masya Allah. Baik, baik. Sangat mudah bukan belajar bahasa Arab? Ya. Baik, kita akan lanjutkan ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya ini kita akan didemonstrasikan, ditampilkan beberapa mufrodah. Sebelumnya saya ingin playkan audionya. Saya akan pindah ke scene selanjutnya. Bismillah. Kita akan lanjut ya. Naam hadza. الوحدة الثانية. الأسرة. الدرس العاشر. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. صورة. أسرة. جد. جدة. معلمة. طالب. والدة. والد. Baik. Naam. Langsung saja kita akan bahas ke scene selanjutnya. Baik ya akhi. Kita bahas di sini. Tadi al-mufradat ini ditampilkan unzur wastami wa a'id. Surah ya. Perhatikan surah artinya gambar atau foto. Gambar atau foto. Kemudian bentuk jamak ya, bentuk jamak dari surah tadi apa? Suwarun. Ini dihafalkan. Kemudian usratun jamaknya apa tadi? Astagfirullah ya. Usarun atau usratun. Naam. Usratun. Kemudian jaddah, dia adalah kakek. Bentuk jamak jaddun ya, jaddun bentuk jamaknya adalah ajdadun.
Ini ditulis, dihafalkan ajdadun. Kemudian untuk jaddah bentuk jamaknya adalah jaddatun. Jad, foto rasanya. Ini jaddatun. Jaddah itu nenek ya. Kalau jaddatun nenek-nenek lebih dari 2. Kemudian muallimatun dia adalah guru perempuan. Bentuk jamaknya adalah muallimatun. Kemudian talib dia adalah siswa, seorang siswa. Bentuk jamaknya adalah tullab. Tullab es. Tullab es. Tullab tullabun. Walidatun ibu bentuk jamaknya apa? Walidatun. Walidatun. Jamaknya adalah walidatun. Kemudian untuk yang walidun bapak itu bentuk jamaknya adalah walidun. Walidun. Ini harus kalian hafalkan. Ya, waliduna. Pernahkah terbenak dalam pikiran kalian loh? Kan di dalam syariat kita disuruh untuk berbakti kepada orang tua. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Perhatikan kata wali walidayya. Wali walidayya. Wali walidayya. Terus kemudian ada kata birrul walidaini ya. Birrul al walidaini. Berarti ini walidaini. Berarti ini berbakti kepada kedua ayah dong, enggak kepada ibu. Nah, jangan salah kalau memahami konteks seperti ini kita harus kembalikan lagi kepada pemahaman salafus saleh. Yang dimaksud al-walidaini di sini adalah pada pemahaman yang benar saya maksud ya. Al-walidaini adalah kedua orang tua kita ya, kepada ayah dan juga ibu. Bukan kepada kedua ayah ya, tapi yang dimaksud kedua ini adalah ayah dan ibu. Tayyib, fahimtum? Fahimna insyaallah ya. Di sini tadrib bainal kalimati was suratil munasibah. Seperti biasa kita bermain garis menggaris ya. Kita akan latihan pada PowerPoint. Insyaallah sebentar ya. Saya pindah ke scene PowerPoint. Baik. Kita akan berlatih. Oke. Ini ada gambar orang kakek. Bahasa Arab kakek apa? Jaddah, salah. Naam, tayyib. Jaddun. Astagfirullah, salah. Ini bab selanjutnya. Besok insyaallah ya. Ini ada gambar seorang kakek. Bahasa Arabnya apa tadi kakek? Naam, tayyib. Ini ya, menyilang ya, jaddah. Nenek itu jaddah, kakek itu jaddun. Kemudian di sini ada usratun, keluarga. Kemudian ayah, bahasa Arabnya walidun, dan seterusnya. Tayyib. Masyaallah, intahaina darsana. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.